Halo, perkenalkan nama saya Tasya Lampaukan dengan NIM 202402530016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek 3, yaitu analisis daya tarik wisata dalam menarik wisatawan domestik pasca pandemi. Di presentasi ini yang pertama saya akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap pariwisata. Itu yang pertama, penurunan drastis kunjungan wisatawan. Nah, di setiap berbagai wisata atau destinasi itu, pengunjung dari berbagai destinasi itu menurun. Penyebabnya karena pandemi atau pembatasan perjalanan dan pengunjung atau wisatawan tersebut takut akan ketularan pandemi. Yang kedua ada penutupan usaha pariwisata. Akomodasi seperti hotel, penginapan, villa atau restoran, kafe. Usaha-usaha tersebut itu mengalami omset menurun yang signifikan karena pengunjung yang sepi. Terus usaha-usaha tersebut terpaksa untuk tutup sementara atau bahkan sampai mereka gulung tikar. Dampak selanjutnya yaitu kehilangan pekerjaan. Banyak seperti pemandu wisata, pegawai di hotel itu kehilangan pekerjaan atau di PHK karena bosnya kurang mampu menggaji mereka karena memiliki bisnis mereka atau usaha mereka itu menurun, jadi tidak ada pemasukan. Selanjutnya ada kerugian ekonomi. Nah, pendapatan negara itu menurun karena pengunjung atau wisatawan juga menurun, jadi tidak ada pemasukan juga bagi negara. Terus biaya ekonomi tersebut bagi negara itu berdampak pada sektor lain seperti transportasi, bank. Selanjutnya saya akan membahas tentang potensi wisata lokal. Di sini ada keunikan dan keberagaman. Yang pertama saya akan membahas tentang keunikan. Nah, yang pertama itu keunikan dari wisata lokal itu kearifan lokal. Nah, setiap daerah memiliki kearifan lokal ya pastinya. Terus yang unik seperti sistem gotong royong, upacara adat, dan pengetahuan tradisional tentang alam. Bisa juga bahasa dari suatu daerah itu agar bisa menjadi ciri khas suatu daerah tersebut atau suatu destinasi tersebut. Terus wisatawan dapat belajar juga dan mengalami langsung kearifan lokal tersebut. Selanjutnya ada kuliner khas. Nah, kuliner khas ini pastinya dalam setiap wisata atau destinasi lokal itu kan memiliki kuliner yang khas. Nah, terus habis itu cita rasa yang unik dan bahan-bahan lokal yang segar, salah satu daya tarik bagi wisata. Terus habis itu ada homestay. Nah, di homestay ini memungkinkan wisatawan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat dan merasakan kehidupan sehari-hari di suatu wisata yang berada di daerah. Ini ada festival budaya. Nah, di festival budaya ini diselenggarakan secara berkala dengan daya tarik yang tersendiri bagi wisatawan. Terus habis itu mereka dapat menyaksikan juga pertunjukan seni, tarian tradisional, dan parade budaya bagi setiap wisata di daerah masing-masing. Yang tadi saya sudah membahas tentang keunikan, dan selanjutnya saya akan membahas tentang keberagaman wisata lokal. Yang pertama itu ada alam. Nah, Indonesia itu memiliki beragam lanskap alam yang mencakup mulai dari pantai pasir putih, gunung yang menjulang tinggi, hujan tropis, hingga danau yang tenang. Terus ada lagi air terjun. Setiap wilayah memiliki karakteristik alam yang berbeda-beda, sehingga menawarkan pengalaman wisata yang unik bagi pengunjung atau wisatawan. Terus selanjutnya ada budaya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tentang tadi, apa sih itu budaya terhadap potensi wisata lokal. Nah, keberagaman budaya di Indonesia mencerminkan dalam adat istiadat, seni, tarian, musik, dan kuliner. Nah, setiap suku bangsa itu memiliki tradisi dan keunikan budaya yang menarik untuk dipelajari dan dinikmati. Terus selanjutnya, keberagaman potensi wisata lokal ini ada sejarah. Nah, di sejarah ini, Indonesia itu memiliki sejarah yang panjang dan kaya yang tercermin dalam berbagai situs sejarah seperti candi, benteng, dan peninggalan kerajaan-kerajaan kuno. Selanjutnya ada agrowisata. Nah, agrowisata ini memiliki dampak besar bagi Indonesia karena di dalam agrowisata pasti ada perkebunan teh, kopi. Nah, wisatawan atau pengunjung itu bisa dapat belajar tentang bagaimana sih proses dalam berkebun teh, berkebun kopi. Selanjutnya saya akan membahas tentang perilaku wisatawan domestik selama pandemi. Yang pertama itu meminimalisasi risiko penularan. Nah, kenapa saya ambil yang pertama meminimalisasi risiko penularan? Itu karena alasan tersebut ini mengurangi risiko terpapar virus selama perjalanan. Nah, destinasi yang dekat memungkinkan perjalanan yang lebih singkat, sehingga meminimalkan kontak dengan orang lain. Terus fleksibilitas.
fleksibilitas ini, perjalanan dekat memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi. Jika terjadi perubahan kondisi atau kebijakan, wisatawan dapat dengan mudah pulang, terus habis itu biaya lebih terjangkau. Nah, perjalanan lebih dekat umumnya lebih hemat biaya dibandingkan dengan perjalanan yang jauh kan. Terus habis itu keamanan dan kenyamanan. Di sini saya ambil yang keempat, keamanan dan kenyamanan, karena wisatawan merasa lebih aman dan nyaman berwisata di destinasi yang sudah familiar dan memiliki fasilitas yang memadai. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh kasus dari materi atau tema yang saya presentasikan ini, yaitu Jogja. Nah, Jogja itu adalah kota pelajar atau kota pendidikan. Sebelum adanya pandemi, kota tersebut menjadi kota atau merupakan kota destinasi wisata yang populer bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, terutama juga bagi mahasiswa atau backpacker. Nah, setelah ada pandemi atau dampak pandemi terhadap Yogyakarta ini, penutupan perguruan tinggi, pembatasan aktivitas di luar rumah, dan penurunan daya beli masyarakat menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Nah, makanya kota tersebut menjadi kota pelajar yang sepi. Terus habis itu ada juga dampak sosial ekonomi. Nah, di sektor perhotelan dan restoran yang banyak menyasar mahasiswa mengalami penurunan pendapatan. Penjual makanan kaki lima dan pedagang souvenir di sekitar kampus juga terdampak mengalami ekonomi yang menurun. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi peningkatan daya tarik, yaitu protokol dan promosi. Nah, yang di sebelah kanan itu ada gambar tentang protokol kesehatan bagi wisatawan atau pengunjung di sebuah destinasi. Yang pertama itu pastikan tetap sehat sebelum keluar rumah. Terus yang kedua, kalau mau berada di destinasi harap jaga jarak. Terus selanjutnya selalu pakai masker agar tidak terkena virus kan. Terus habis itu kedua, sering cuci tangan, pakai sabun dan atau kalau enggak pakai hand sanitizer. Terus habis itu hindari menyentuh wajah. Dan selanjutnya mandi dan ganti pakaian segera jika sudah sampai di rumah. Terus habis itu strategi peningkatan daya tarik yaitu promosi. Nah, promosi yang kreatif dan efektif itu ada highlight keamanan. Nah, di sini menunjukkan aspek keamanan dan kebersihan destinasi sebagai salah satu daya tarik utama. Karena kebersihan itu dan keamanan bisa menyebabkan wisatawan tertarik untuk berkunjung lagi. Terus habis itu ada manfaatan media sosial. Nah, dengan memanfaatkan platform media sosial menjangkau target audiens yang lebih luas. Terus habis itu ada kolaborasi dengan influencer. Dengan bekerja sama dengan influencer lokal untuk mempromosikan destinasi wisata. Terus habis itu ada paket wisata yang menarik. Nah, kita jika mau berbisnis di destinasi, kita bisa juga mempromosikan tentang menawarkan paket wisata yang menarik dan sesuai dengan minat target pasar. Terus habis itu promosi virtual. Nah, promosi virtual itu bisa mengadakan tour virtual atau live streaming untuk memperkenalkan destinasi wisata secara lebih dekat. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi atau presentasi yang saya presentasikan ini menurut saya yaitu peningkatan daya tarik destinasi wisata pasca pandemi membutuhkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan dengan menggabungkan penerapan protokol kesehatan yang ketat, promosi yang kreatif, pengembangan produk wisata baru, dan pemanfaatan teknologi. Destinasi wisata dapat kembali menarik minat wisatawan dan bangkit dari pandemi. Sekian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika mengalami salah kata dan see you next week. Bye-bye.